Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan. Sungguh berbahagia kita dapat bersekutu kembali pada malam hari ini. Kita akan memulai ibadah kita dengan menyanyikan satu lagu yang mengawali ibadah doa malam ini. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, dan mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku. Membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Mengalir memenuhi hidupku. Kita akan menaikkan pokok-pokok doa kita. Yang pertama, kita akan berdoa untuk bangsa negara Indonesia yang mana masih berusaha untuk menangani COVID yang sampai saat ini belum terkendali. Poin kedua, kita berdoa untuk pemerintah pusat sampai daerah yang mana berupaya mengatur
agar penanganan COVID dapat dikendalikan dengan baik. Poin berikutnya, kita juga berdoa untuk para petugas medis. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan agar mereka dapat bekerja dengan baik untuk menolong para penderita COVID dan segera dapat dipulihkan kembali. Mari kita berdoa. Yang berikutnya kita berdoa untuk gereja kita. Kita doakan untuk saudara-saudara kita yang sakit, yang juga berbeban berat. Kiranya Tuhan bermurah hati, memberikan kelegaan dan pemulihan kepada saudara kita. Poin berikutnya kita berdoa untuk para majelis dan hamba Tuhan, yang mana mereka untuk dapat diberikan hikmat dan bijaksana di dalam mengelola gereja kita ini, dan juga persiapan prosata agar dapat disusun dengan baik dan menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Yang terakhir, kita berdoa untuk pekabaran Injil, baik itu yang ada di Indonesia maupun ada di luar negeri. Kiranya Tuhan menyertai dan memberikan hati yang penuh sukacita kepada setiap para misionaris dan para relawan, sehingga dapat menjangkau tempat-tempat dimanapun untuk menyampaikan Injil, kabar baik kepada mereka yang belum mengenal Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami telah menaikkan pokok-pokok doa kami. Kami percaya Engkau akan mengabulkan setiap doa kami sesuai dengan waktu-Mu. Jadilah kiranya kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Amin. Kita akan segera mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya.
Marilah kita menyanyikan satu lagu yang akan mengantarkan kita dalam firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Evangelis Anthony. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur Tuhan sudah menyertai aktivitas kami sehari ini. Kami boleh melakukan tugas tanggung jawab kami, dan di tengah waktu malam ini kami bersama-sama menyediakan waktu untuk berdoa dan juga untuk mendengarkan firman-Mu. Berkatilah ya Tuhan, supaya perenungan ini boleh menjadi berkat bagi kami semua. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saya mengajak kita untuk membuka dari 2 Tawarik pasal 36 ayat 14 sampai ayat yang ke-16.
2 Tawarik 36 ayat 14 sampai 16. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Juga semua pemimpin di antara para imam dan rakyat berkali-kali berubah setia dengan mengikuti segala kekejian bangsa-bangsa lain. Rumah yang dikuduskan Tuhan di Yerusalem itu dinajiskan mereka. Namun Tuhan, Allah nenek moyang mereka, berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusannya, karena ia sayang kepada umatnya dan tempat kediamannya. Tetapi mereka mengolok-ngolok utusan-utusan Allah itu, menghina segala firman-Nya dan mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu, murka Tuhan bangkit terhadap umat-Nya, sehingga tidak mungkin lagi pemulihan. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk malam hari ini. Saudara, ini menarik sekali ketika kita membaca bagian terakhir dari Kitab Tawarik. Kitab Tawarik ini merupakan kitab yang menceritakan kembali tentang kehidupan dari raja-raja Israel. Bukan hanya raja, tetapi juga imam, dan juga bagaimana menunjukkan ini adalah sebuah pengharapan. Pengharapan terhadap apa? Pengharapan bahwa Tuhan nanti akan memulihkan umat-Nya sama seperti dulu. Bagaimana Tuhan berkarya melalui umat-Nya. Bagaimana umat-Nya pun juga setia untuk hidup takut akan Dia. Dan yang menjadi pokok pikiran di dalam kitab Tawarik ini adalah bagaimana kejayaan daripada kerajaan Daud itu menjadi acuan. Itulah nanti bukti pemulihan Tuhan, bahwa akan diberkatinya, akan dipulihkannya Israel. Saudara yang terkasih, bagian yang kita baca itu memang menunjukkan tentang Raja Zedekia. Raja terakhir yang kemudian kerajaan Yehuda itu runtuh. Saudara yang terkasih, menarik sekali apa yang kita baca. Di bagian awalnya, kalau saudara nanti baca dari ayat 11, di situ dikatakan bagaimana Zedekia hidup tidak takut sama Tuhan. Dia melakukan apa yang jahat kepada Tuhan. Dan memang rata-rata, bukan hanya kerajaan Yehuda, tetapi juga kerajaan Israel, raja-rajanya tuh ya seperti itu. Memang ada beberapa di antara mereka yang hidupnya takut akan Tuhan, kemudian memulihkan ibadah di Israel, di Yerusalem secara khusus. Tapi tetap banyak kemudian raja berikutnya adalah raja yang tidak setia. Di dalam bagian yang kita baca di ayat 14, di situ dikatakan juga semua pemimpin. Saudara bisa perhatikan bahwa yang melakukan dosa itu bukan hanya rakyat, tetapi pemimpin. Jadi kita melihat bagaimana dosa itu sudah merasuk sedemikian rupa di dalam kehidupan kerajaan Yehuda secara khusus di dalam bagian yang kita baca ini. Bagaimana mereka dari pemimpin lalu kemudian turun sampai ke rakyatnya. Mereka adalah orang-orang yang terus-menerus tidak setia. Ya. Dikatakan juga semua pemimpin di antara para imam dan rakyat berkali-kali berubah setia. Berkali-kali berubah setia. Ya, dengan mengikuti segala kekejian bangsa-bangsa lain. Rumah yang dikuduskan Tuhan di Yerusalem itu dinajiskan mereka. Yaitulah dosa yang mereka terus-menerus lakukan. Tetapi menariknya, sekalipun mereka berkali-kali berubah setia, mereka meninggalkan Tuhan, mereka melupakan Tuhan. Tapi Tuhan gak pernah tuh melupakan mereka. Tuhan gak pernah tuh sampai kemudian dia diam. Memang Tuhan ada bagiannya dia menghukum, ada saatnya di mana dia menunjukkan kuasanya kepada mereka yang tidak setia. Tapi di bagian
ayat berikutnya di ayat 15 dikatakan namun, ya, perhatikan, namun Tuhan. Itu artinya keadaan ini sekarang berbalik dari apa yang disampaikan di ayat sebelumnya. Ketika dikatakan tadi para pemimpin dan rakyatnya mereka berubah setia, namun Tuhan berbeda, ya. Allah nenek moyang mereka berulang-ulang. Kalau tadi berkali-kali, sekarang juga sama. Kita bisa ubah berkali-kali, berulang-ulang, mengirim pesan melalui utusan-utusannya karena ia sayang kepada umatnya dan tempat kediamannya. Saudara, kalau kita mendalami ayat ini, coba bayangkan bagaimana perasaan Tuhan. Dan bagaimana perasaan kita sebagai umat Tuhan. Berapa banyak kita tidak setia kepada Tuhan. Tapi seberapa banyak juga Tuhan mengingatkan kita. Hari ini mungkin tidak sama seperti pada zaman raja-raja ini. Tidak ada nabi, tidak ada yang kemudian mengikrarkan inilah firman Tuhan dan seterusnya, yang mereka mengatakan ini dari Tuhan. Tapi bukankah banyak hal yang hari ini kita bisa diingatkan melalui khotbah, melalui kita membaca renungan firman Tuhan, bahkan melalui sahabat kita, dan bahkan juga melalui orang-orang yang mungkin menyebalkan di dalam kehidupan kita. Tuhan bisa memakai mereka. Kita tahu ada salah satu raja yang dimana dia sebel banget gitu ya sama salah satu nabi. Karena dikatakan bahwa, aduh nih nabi ini ya rese banget. Udah berkali-kali saya meminta dia untuk menyampaikan pesan Tuhan. Tapi pesan Tuhannya itu selalu tidak mengenakan telinga saya. Ya kenapa ya? Karena raja itu adalah raja yang tidak bertanggung jawab. Yang hidup sesuka hatinya. Makanya ya nggak mungkin nabi yang benar itu akan menyampaikan berita yang baik kepada raja tersebut. Saudara, saya ingin menekankan di dalam bagian ini adalah bagaimana Tuhan itu berulang kali mengingatkan kita. Bukan hanya mengingatkan umatnya, tapi juga mengingatkan kita pada saat kita berubah setia. Dan ingatlah pada saat kita sama-sama diingatkan. Jangan kita menunjuk, oh ini buat orang itu. Oh pesan ini lebih baik buat dia. Untung aja. Atau seandainya dia ikut di dalam ibadah. Atau dia mendengarkan khotbah pendeta atau penginjil tertentu. Dia pasti akan berubah. Saudara, hati-hati dengan mental demikian. Tapi biarlah kita sama-sama pada malam hari ini belajar, milikilah keterbukaan hati kepada setiap berita firman Tuhan, baik yang mengenakan maupun tidak. Ingat khotbah minggu lalu Musa mengingatkan tentang beritakanlah kabar baik. Kabar baik itu memang menyenangkan. Kabar baik itu menjadi berita sukacita kepada mereka yang tidak berpengharapan. Tapi kabar baik itu juga itu mengandung berita tentang pertobatan. Artinya dia mengingatkan, dia mengoreksi kita, dan dia menolong kita untuk kita kembali kepada jalan Tuhan. Saudara, jangan sampai kita merespon sama seperti apa yang dikatakan di ayat 16. Tetapi mereka mengolok-ngolok utusan-utusan Allah ini, utusan-utusan Allah itu menghina segala firman-Nya dan mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu murka Tuhan bangkit terhadap umatnya sehingga tidak mungkin lagi pemulihan. Lihat respon mereka. Berkali-kali mereka berubah setia, berkali-kali juga Tuhan mengingatkan mereka, dan mungkin juga berkali-kali mereka mengolok-ngolok menghina firman Tuhan. Bagaimana kita bisa tahu mereka mengolok-ngolok firman Tuhan? Mungkin tidak terucap di dalam bibir mereka, tapi itu nyata dalam hidup setiap mereka, yang dimana mereka tetap hidup di dalam kejahatannya. Saudara, mari kita waspada dan ingat,
Mungkin terkadang kita suka ngedumelnya gini ya. Aduh, tema khotbah kok begitu-begitu aja ya. Saudara coba deh perhatikan selama pandemi. Tema khotbahnya ya, itu tuh entah deh, saudara mau lihat di kebaktian mana, atau mungkin saudara juga lihat di bagian yang lain, atau mungkin juga pada saat kebaktian online kita. Ujung-ujungnya berbicara tentang apa? Bagaimana kita tetap punya pengharapan di dalam Tuhan di masa pandemi. Bagaimana kita tetap kuat menghadapi hal yang tidak mudah hari ini. Saudara perhatikan, mungkin lama-kelamaan kita, aduh khotbahnya ini lagi, isinya ini lagi. Hati-hati saudara, kalau kita punya mental seperti itu. Atau udah mulai ngedumel di dalam hati, ngomongnya ini lagi, saya udah tahu. Hati-hati. Karena mungkin pada saat itulah, kita sedang perlahan demi perlahan mengejek firman Tuhan, mungkin tidak di dalam mulut, tidak keluar melalui ucapan kita, tapi itu sudah muncul dari dalam hati kita. Waspada. Kenapa? Karena Tuhan tahu. Dan kalau kita tidak berubah, ketika Tuhan berulang kali menyatakan kasih setianya, siap-siaplah. Engkau dan saya, kita semua yang tidak berubah, yang tidak bertobat ketika diingatkan Tuhan, Tuhan akan menghukum kita. Tapi Dia menghukum bukan untuk menghancurkan, tapi Dia menghukum supaya kita sadar. Dan pada saat Dia menghukum, Dia juga memberitahukan tentang berita pengharapan kepada kita yang bertobat. 2 Tawarik sedikit menceritakan buktinya. Kita lihat di ayat 22. Pada tahun pertama, zaman Raja Kores, Raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores. Raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, Raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Tuhan Allahnya menyertainya dan biarlah ia berangkat pulang. Wow, ini tuh menjadi berita sukacita yang sangat menggembirakan bagi umat Israel. Kenapa? Karena Tuhan tidak selamanya murka. Dia mungkin akan menghukum kita, tapi tidak selamanya. Karena Dia adalah Allah yang setia. Dan pada saat Dia menunjukkan kasih setianya kepada mereka yang tetap setia, kasih setianya itu benar-benar jauh di luar pemikiran kita. Saudara-saudara coba bayangkan, ada seorang raja yang besar, yang memerintah banyak kerajaan, lalu kemudian dia bilang, oke, sekarang giliran kalian pulang ke rumah, ke tanah air kalian masing-masing. Bangun kota kalian. Bangun tempat ibadah kalian. Bukan hanya aku menyuruh kamu, tapi aku menyediakan segala hal yang kamu butuhkan. Saudara, itu tuh wow, luar biasa. Ya itulah karya Tuhan. Tapi biarlah hari ini kita ingat, ketika Tuhan mengingatkan kita, apa respon kita? Tuhan mungkin masih menunjukkan kesabarannya. Tapi ketika Dia memutuskan untuk menghukum kita, janganlah kita kecewa. Karena itu bagian dari disiplin Tuhan untuk membuat kita kembali kepada Dia. Bukankah kita adalah orang yang sering berubah setia? Tapi kita punya Tuhan yang sering mengutus siapapun untuk mengingatkan kita, supaya kita kembali kepada Dia. Dan kiranya firman Tuhan ini boleh sama-sama mengingatkan kita. Kita akan membaca firman Tuhan yang tidak berubah,
Mungkin ada beberapa bagian revisi di dalam terjemahannya, tapi isinya tidak berubah. Dan ini firman Tuhan yang Tuhan berikan buat kita, dan itu cukup untuk menolong kita bertumbuh di dalam iman kita. Mari kita sama-sama memiliki kelembutan hati untuk dibentuk oleh Tuhan, untuk ditegur oleh Tuhan, dan akhirnya kita berubah. Tuhan menolong kita. Amin. Baru saja kita mendengarkan firman Tuhan, dan kita akan segera mengakhiri ibadah kita. Marilah kita menyanyikan lagu Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Puji terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Oh Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Puji